A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla marilah tidak bosan-bosannya kita panjatkan ya, atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Yang kenikmatan tersebut yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam. Dan kenikmatan iman dan Islam ini seringkali tidak kita sadari ya teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan surganya Allah. Kenikmatan iman dan Islam ini seringkali kita sepelekan. Oleh karena itu, pada malam hari ini ada pembahasan yang sangat menarik. Bagaimana caranya agar kita bisa menikmati kenikmatan iman? Ya, ini insya Allah pembahasan yang sangat menarik. Bagaimana caranya agar kita bisa menikmati keimanan kita? Dengan cara apa? Dengan cara terus meningkatkan keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu benar-benar ada dan menyaksikan kita. Apa sih nikmatnya kita merasakan kehadiran Allah dalam tanda kutip ya? Merasakan nikmat yakin kepada Allah itu kita akan rasakan ketika sholat kita. Ya, dalam sholat kita akan betul-betul merasakan Allah mengawasi kita dan kita akan merasakan Allah dekat dengan kita. Apa efeknya? Efeknya di dalam kehidupan teman-teman ya. Jadi efeknya di dalam kehidupan kita semuanya teman-teman ketika bisa menikmati sholat itu luar biasa Masya Allah. Dan efeknya di dalam kehidupan teman-teman itu akan senantiasa ditolong oleh Allah dalam segala urusan ya. Dijauhkan dari berbagai macam bahaya, berbagai macam masalah yang kemudian akan membahayakan kita ya, mengganggu kehidupan kita kalau kita benar-benar dekat dengan Allah. Misalkan contoh sederhana lah, kita dekat dengan seorang misalkan tokoh ya, atau mungkin dekat dengan aparat misalkan lah, atau dekat dengan ya tokoh tertentu begitu. Kalau kita dekat dengan seseorang, apalagi dia punya posisi di masyarakat ya, tokoh, terus kemudian punya ya posisi penting di masyarakat, maka kita akan mendapatkan kemudahan kan. Itu saja kalau kita dekat dengan orang, akan mendapatkan banyak kemudahan. Nah, apalagi ini kita dekat dengan Allah, maka kita akan benar-benar mendapatkan banyak kemudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Silakan yang ingin konsultasi ya, yang ingin gabung ke dalam grup. Ini sudah kita siapkan 3 nomor yang berbeda. Ya, sudah kita siapkan 3 nomor yang berbeda. Jika teman-teman ingin masuk ke dalam grup bimbingan bisnis dan lunas hutang, ya, bisa hubungi Kak Hana di sini. Kalau punya masalah konflik rumah tangga dan penyakit kronis, bisa hubungi Kak Imah. Kemudian kalau ingin PO buku terapi langit, ya, ini mumpung harga masih PO di 129.000. Karena kalau sudah ready harganya di 167.000 gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Kalimantan, Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu. Ya, salam ukhuwah teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak live saya pada kesempatan malam hari ini, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan rezeki yang berlimpah, dilunasi hutangnya ya, dilunasi hutangnya, terus kemudian harmonis keluarganya, sembuh penyakitnya. Silakan yang ikut bergabung, kita siap-siap nanti jam 9, insya Allah kita akan terapi Al-Quran ya. Jam 9 kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Silahkan seperti biasa, siapkan air, terus kemudian siapkan kantong plastik atau wadah, bisa ember, bisa gayung, atau apapun itu. Ya, terus kemudian berwudu, ya, berwudu. Silakan kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Teman-teman bisa siapkan air putih matang ya, air putih matang, terus kemudian
Waalaikumsalam, masih terasa pusing sejak terapi tadi pagi. Coba dicek ya. Coba dicek, barangkali ada gambar-gambar makhluk bernyawa di rumah. Atau barangkali ada suara-suara musik, ya. Terus kemudian barangkali ada patung-patung, boneka, barangkali silakan dimasukkan ke dalam lemari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang masih terasa pusing sejak reaksi live tadi pagi, nggak konsen sambil nungguin toko. Oke. Kalau nggak konsen, bagaimana kalau pagi? Pagi saya juga live ya. Pagi saya juga live sekitar jam 6 WIB. Ya, sekitar jam 6 WIB. Jadi silakan teman-teman bisa menyimak live saya jam 6. Cek khodam, Masya Allah ya, subhanallah, na'udzubillah. Kak Parto ya, jangan dibiasakan ya cek khodam, karena ini perbuatan syirik, dan kalau teman-teman sampai menyimak acara cek khodam, ini bisa membatalkan sholatnya. Jadi sholat kita selama 40 hari tidak diterima ya, bahaya sekali. Terapi Al-Quran untuk apa? Untuk membantu mengatasi berbagai macam masalah rumah tangga, kemudian kesehatan, ya, terus kemudian masalah gangguan pada anak berkebutuhan khusus, terus kemudian ada mungkin kecanduan sesuatu yang negatif, termasuk kecanduan cek khodam ya. Kak Parto silakan bisa ikuti live ruqyah pada kesempatan malam hari ini, ya. Terus kemudian berbagai gangguan yang lain, ya. Pokoknya apapun masalah teman-teman, insya Allah kita akan bantu dengan menggunakan perantara terapi Al-Quran. Kak Eti Rodiah dari kemarin pusing, alhamdulillah sekarang plong. Yang sudah berkali-kali ikut terapi ruqyah saya live, silakan katakan saya lebih dari 1 kali, dan silakan komentar apa yang teman-teman rasakan. Kalau masih saja ada reaksi, ya, pusing, mual, muntah, kemudian badan gemetar, kemudian sendawa, batuk-batuk, maka hati-hati ya. Itu pertanda kemungkinan besar masih ada gangguan jin dan sihir. Kalau sedang halangan, apakah boleh? Boleh saja. Silakan yang sedang halangan, ya, boleh saja mengikuti terapi live ruqyah ini. Insya Allah tidak menjadi masalah, karena yang dilarang di dalam Islam itu memegang mushaf secara langsung bagi teman-teman akhwat yang sedang berhalangan. Bagi teman-teman putri ya yang sedang berhalangan, ini jangan memegang mushaf secara langsung. Tetapi kalau mendengarkan ayat-ayat kemudian mengikuti terapi Al-Quran itu tidak menjadi masalah. Bahkan membaca dengan hafalan itu boleh ya. Sudah nggak merinding, alhamdulillah ya. Yang sudah merasakan perubahannya, Masya Allah. Mencicil biaya umroh target 1 tahun, mohon bimbingan. Nah, ini saya pakai 2 perangkat ya. Perangkat yang bawah kebetulan ini salah tema. Topiknya ini bukan lunas hutang ya, kalau yang bawah. Jadi saya pakai 2 perangkat. Yang bawah ini sebetulnya kita akan membaca tentang biar kita bisa menikmati keimanan kepada Allah. Topiknya itu ya. Mohon maaf yang di sini ya. Yang di sini ada sedikit kesalahan. Nanti ya mungkin kalau ada kesempatan nanti kita tetap bahas ya tentang lunas hutang, terus kemudian mencicil biaya umroh dan seterusnya. Nah, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang bagaimana agar kita bisa dekat dengan Allah dan menikmati betapa Allah itu dekat dengan kita. Apa sih efeknya kalau kita merasa dekat dengan Allah? Kita akan benar-benar merasakan pertolongan Allah yang luar biasa. Baru ikut 1 kali terapi, rasakan dada nyesek dan menangis ya. Insya Allah nanti kita akan tuntaskan. Bagi teman-teman yang merasa ada ganjalan dalam hati, ya, silakan nanti bisa mengikuti ya terapi ruqyah pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah jam 9 ya teman-teman, jam 9 kita akan mulai. Silakan ini ya, siapkan ya seperti yang tertera di tulisan di atas. Siapkan kemudian air putih matang ukuran bebas, berwudu. Silakan wudhu dulu mumpung acaranya belum dimulai. Terus kemudian siapkan kantong plastik atau tempat ya wadah ukuran berapapun bebas. Terus kemudian ini ya tutup gambar-gambar yang sudah saya kasih PR, gambar makhluk bernyawa supaya ditutup. Sudah dipraktekkan belum ini? Banyak cicak di rumah kemungkinan ya menandakan adanya jin, karena memang di dalam Islam itu ada perintah untuk membunuh cicak ya, karena cicak ini menandakan adanya ya jin yang kemudian bersarang di rumah kita, begitu ya.
Biasanya jam segini ngantuk, malam ini tidak, setelah terapi tadi pagi, sendawanya sekarang hilang. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita membahas dan mempraktekkan tentang terapi Al-Quran pada kesempatan malam hari ini jam 9 nanti, silakan teman-teman ya yang belum bergabung di grupnya, karena tidak cukup ya, tidak cukup teman-teman mengikuti live, tetapi nanti akan lebih lengkap ya. Kita akan bantu teman-teman bimbingan melalui ini ya, melalui grup. Silakan bisa diisi formnya ya, yang baru saja bergabung selamat datang, silakan bisa diisi formnya. Silakan untuk bisa bergabung ke grup terapi, dan grupnya gratis ya. Grupnya gratis 100%. Kita akan bantu teman-teman dengan terapi Al-Quran selama 1 bulan. Baik. Sementara pertanyaan ditampung dulu. Insya Allah, apa yang akan saya sampaikan? Ya, apa yang akan saya sampaikan ini menjawab seluruh pertanyaan teman-teman. Jadi apapun pertanyaan teman-teman, apapun yang teman-teman tanyakan, apapun gangguan masalah kehidupan teman-teman, entah itu masalah hutang, ya, entah itu ingin umroh, entah itu gangguan rumah tangga, suami yang tidak setia, ya, selingkuh, terus kemudian suka judi online, anak kecanduan game, anak berkebutuhan khusus, terus kemudian belum punya momongan, belum punya jodoh. Nah, ini insya Allah solusinya adalah dengan terapi Al-Quran. Nah, agar teman-teman semakin yakin dengan keajaiban dan kekuatan Al-Quran, maka saya akan menjelaskan ya tentang bagaimana caranya agar kita semakin meyakini bahwa Allah itu benar-benar nyata, ada, dan akan mendatangkan keajaiban di dalam kehidupan teman-teman semuanya. Siap ya? Jadi begini teman-teman, ini solusi berbagai macam masalah kehidupan. Seringkali, barangkali ada di dalam hati kita, entah itu jiwa kita yang membisikkan sesuatu yang negatif atau dari bisikan setan. Jadi bisikan negatif itu ada 2 ya, dari jiwa kita ya, namanya dari bisikan nafsu lawwamah kita, yang kemudian membisikkan sesuatu yang negatif, misalkan mengajak kemaksiatan, meragukan Allah, dan seterusnya. Ada juga bisikan dari luar, yaitu setan. Ya, makanya kemudian kita perhatikan di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang membisikkan waswas, ya, rasa ragu-ragu ke dalam fi sudurin nas, ke dalam dada manusia. Nah, bisikan ini seringkali kemudian membuat kita ragu tentang keberadaan Allah. Khususnya bagi teman-teman yang merasakan banyak masalah kehidupan, ya. Khususnya bagi teman-teman yang merasakan banyak masalah kehidupan. Itu seringkali ragu, ini Allah beneran ada nggak sih? Kalau sudah meyakini adanya Allah, kita ragu dengan pertolongan Allah. Ini Allah akan menolongku nggak sih? Iya, kadang terpikir seperti itu, betul? Ya, yang sering berpikiran negatif, suudzon kepada Allah. Coba komentar, ya. Komentar saya, hati-hati teman-teman. Itu pertanda bisikan setan yang sering ragu-ragu dengan keajaiban Allah, dengan pertolongan Allah. Ya. Ragu apakah Allah akan menolong saya? Ragu apakah masalah saya akan diselesaikan oleh Allah? Sampai kemudian auzubillah ya, ragu apakah Allah benar-benar ada. Siapa yang merasakan seperti itu? Ada mungkin di antara teman-teman? Ya. Menemukan komunitas seperti ini sebagai penolong, insya Allah ya, kita akan bareng-bareng ya. Kita akan bareng-bareng secara berjamaah sukses dunia akhirat. Bukan hanya sekedar kasih tausiah, bukan hanya sekedar memberikan semangat, tetapi kita kasih solusi ya. Kita betul-betul memberikan solusi. Solusinya apa? Bagi teman-teman yang ingin penghasilan tambahan, kita masukkan ke dalam forum bebas riba, forum membangun bisnis yang Masya Allah bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan juta rupiah per hari, bukan per bulan ya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini punya masalah yang luar biasa, hati-hati bisikan setan. Semakin besar masalah yang teman-teman rasakan, ya, semakin besar teman-teman merasakan masalah, semakin ada keraguan. Ya Allah, Engkau ada beneran nggak sih? Pertolongan Allah itu ada nggak sih? Maka teman-teman, ayo, saya ingin mengajak berpikir teman-teman bahwa Allah itu nyata. Misalkan begini ya, ada di dunia ini ada aliran namanya ateis. Aliran ateis ini adalah aliran orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan.
Mereka enggak percaya sama sekali dengan adanya Tuhan. Ya, menurut mereka Tuhan itu ya mikir gitu emang dosa. Berpikir seperti itu ya itu berdosa. Meragukan adanya Allah itu berdosa. Makanya kemudian kita harus selalu banyak istighfar. Ya, kita harus banyak istighfar karena banyak sekali saudara-saudara kita yang kemudian keraguannya terhadap keberadaan Allah itu dibiarkan, akhirnya kemudian datanglah agama sebelah. Terus kemudian apalagi kemudian memberikan pertolongan. Ya, berupa misalkan sembako, kemudian mie instan. Nah, maka keraguan adanya Allah itu semakin kuat, semakin ragu ya. Oh, ternyata agama sebelah lebih baik ya. Agama yang lain lebih baik. Minta tolong kepada tetangganya yang Islam, nggak dipinjemin uang. Minta tolong kepada ustadz untuk dibantu, nggak dibantu, gitu ya. Akhirnya ada agama sebelah yang kemudian memberikan bantuan, kemudian akhirnya dia melepaskan Islamnya, menjual keislamannya hanya untuk sembako, hanya untuk sekedar mie instan. Nah, maka di sini, ayo kita kuatkan ya, kita kuatkan keyakinan, bukan hanya sekedar asal yakin loh ya, bukan hanya sekedar yang penting yakin, enggak ya. Kita harus pakai logika, logika tetap harus digunakan. Karena Allah menyuruh kita dalam banyak ayat, ya, gunakan akal pikiran kita, ya, gunakan akal pikiran kita, gunakan kita otak yang kita miliki untuk berpikir. Afala tatafakkarun, ya, afala yatazakkarun dan seterusnya, mengajak untuk berpikir, merenung, ya, mentadaburi ayat-ayat Allah. Jadi begini, kembali ke aliran ateis ya. Aliran ateis ini adalah aliran yang tidak percaya adanya Tuhan. Tuhan itu nggak ada kok. Mana buktinya adanya Tuhan? Coba buktikan adanya Tuhan. Ya, coba teman-teman yang merasa beragama Islam, ya, coba gimana cara membuktikan Allah? Kalau ada orang yang menantang seperti itu, coba buktikan adanya Allah. Bagaimana caranya? Kita bingung ya kadang ya. Terus kemudian, oke lah, percaya adanya Tuhan. Kenapa kita memilih Tuhan yang kemudian bernama Allah, tidak Tuhan yang lain? Bisa saja kan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kenapa kemudian memilih Allah? Barangkali ada di antara kita yang kemudian menjawab, oh ada jawabannya di dalam Ali Imran. Inna dina indallahil Islam. Oke, ini lebih baik ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Loh, tahu dari mana Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah? Ya karena ada di dalam Al-Quran. Loh, kenapa percaya Al-Quran itu adalah firman Tuhan atau firman Allah? Karena Allah ada di dalam Al-Quran. Nah, ujungnya muter-muter nggak jelas ya. Teman-teman, kita kadang bingung. Gimana ya untuk bisa meyakinkan Allah itu ada? Allah nggak kelihatan loh. Ayo coba, tunjukkan secara nyata wujud dari Allah seperti apa. Nggak bisa ya. Kita kadang bingung sendiri. Kalau imannya lemah sudah, kita ragu. Dan kita justru membenarkan Allah itu beneran ada nggak sih? Kenapa? Mana buktinya? Kalau memang Allah benar-benar ada, saudara-saudara kita yang sekarang dibantai itu pasti ditolong. Kita yang sekarang tiap hari sholat, tiap hari sedekah, tiap hari puasa, pasti nggak akan kesusahan. Pasti kita akan banyak bergelimang dengan harta. Kalau Allah memang benar-benar ada. Itu hati-hati ya dengan kondisi seperti ini. Maka teman-teman semuanya, ayo sekali lagi kita berpikir ya. Kita berpikir jernih dengan akal pikiran kita. Pakai logika. Ada percakapan begini, ada seorang ulama ya. Ada seorang ulama yang dia sedang berdebat ya. Berdebat dengan seorang ateis. Nah, kebetulan ulamanya ini tidak disebutkan namanya. Ada seorang ulama, ini kisah yang luar biasa ya. Ini akan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Kita malam hari ini targetnya akan benar-benar mendapatkan keyakinan seyakin-yakinnya, level hakul yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Tidak ada keraguan sedikit pun. Caranya dengarkan kisah ini. Kisah ini sangat menarik sekali. Ya. Yang mau dengar kisahnya, biar teman-teman semakin yakin Allah itu ada, silakan komentar saya mau. Ya, yang ingin dengar kisahnya, biar teman-teman semakin yakin Allah itu ada, silakan komentar saya mau. Biar teman-teman yakin. Kalau manfaatnya apa sih? Kalau yakin Allah itu benar-benar ada,
kita akan benar-benar ditolong oleh Allah. Allah sampaikan ya, kalau kita mendekat, ya, kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah itu akan mendekat kepada kita dengan berjalan cepat, bahkan berlari. Itu hanya pengibaratan ya. Intinya kita mendekat kepada Allah, Allah akan lebih mendekat kepada kita lebih kencang. Gitu. Nah, ini termasuk solusi ya untuk berbagai macam masalah kehidupan teman-teman. Apapun masalahnya, ayo yakini Allah itu ada. Kembali ke kisah. Oke. Jadi begini. Bagaimana cara jadi anggota pada live? Cukup daftar di sini, registrasi ya, daftar di form. Terus kemudian atau bisa kontak ini ya. Ini bisa silakan dihubungi ya, atau bisa follow saja, nanti akan dapat notifikasi ya, follow di sini. Nah, ada seorang ulama yang tidak disebutkan namanya, kemudian berdebat dengan orang yang tidak yakin adanya Tuhan. Ya, dia yakin Tuhan itu nggak ada. Namanya golongan ateis. Ya, ini ulama, ini ateis. Ini yakin Allah ada, agama Islam. Ini ateis, nggak yakin bahwa Tuhan itu ada. Dengan kata lain, yakin bahwa Tuhan itu nggak ada. Kemudian berdebat. Kamu kenapa tidak yakin adanya Tuhan? Ya coba kamu tunjukkan, Tuhan itu bagaimana? Ya Tuhan itu maha besar, saking besarnya tidak bisa kita lihat. Terus bagaimana dong agar aku bisa meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada? Ya melalui ciptaannya dong. Kan banyak nih ciptaan di sekitar kita. Ada pohon, ada hewan, ada kita sebagai manusia, ada gunung-gunung. Ya itu kan bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Nggak mungkin ada sesuatu yang tercipta secara tiba-tiba. Dan begitu seterusnya. Pokoknya debat terus, begitu ya. Debat terus. Nggak selesai-selesai nih debatnya. Pokoknya Tuhan itu nggak ada. Ini kata si ateis. Tuhan pasti ada. Dan Tuhan itu adalah Allah. Pokoknya Tuhan nggak ada. Tuhan pasti ada. Dan Tuhan itu adalah Allah. Debat terus nggak selesai-selesai. Karena sudah sore, ya, sudah sore, akhirnya mereka janjian. Sudah gini aja. Debat kita nggak akan selesai karena sudah malam, kita ketemuan besok. Oke, ketemuan besok di tempat yang sama, ya, di waktu yang sama. Oke, katakanlah waktu itu jam 9 pagi, begitu ya. Akhirnya mereka berpisah. Keesokan harinya, ya, keesokan harinya, si orang ateis ini yang tidak percaya adanya Tuhan, ya, dia datang lebih dulu, jam 9 tepat. Sementara ustadznya ini, ulamanya ini, dia belum kelihatan jam 9. Akhirnya si ateis ini ketawa. Mana itu ustadz? Mana itu si ulama itu yang percaya adanya Tuhan? Katanya mau debat lanjutan. Katanya hari ini mau melanjutkan debat. Mana? Ya, dia nggak berani kali ya. Nggak berani. Dia nggak akan berani karena nggak mungkin Tuhan itu ada. Dia nggak akan bisa membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Terus kemudian ditunggu sampai jam 10, sampai jam 11. Oke lah, saya tunggulah. Tiba-tiba sekitar jam 11-an dia datang ya dengan ngos-ngosan ya. Terus apa yang dikatakan si ateis ini yang nggak percaya Tuhan? Kamu, kenapa kamu datang terlambat? Kamu takut ya debat sama aku? Kamu, karaktermu ternyata begitu. Orang yang percaya Tuhan ternyata karakternya nggak amanah. Orang yang percaya Tuhan ternyata karakternya suka menunda waktu, suka terlambat. Aku nih datang nih tepat jam 9. Apa jawab sang ulama? Mohon maaf sekali. Ya, ini jawab ulamanya begini. Mohon maaf sekali saya datang terlambat. Tadi ketika di jalan. Ya. Ketika di jalan. Tadi saya nyasar. Ya. Saya kira jalannya sudah benar, ternyata nyasar. Sampai kemudian saya masuk ke dalam hutan, dan ternyata saya menemukan sebuah sungai yang cukup lebar. Dan di situ saya nggak bisa nyebrang. Saya nggak bisa menyeberangi sungai. Tapi kemudian, tiba-tiba, ada satu pohon di pinggir sungai, yang tiba-tiba jatuh. Jebret. Kemudian tiba-tiba pohon tersebut terbelah. Ya, menjadi banyak bagian. Kemudian, tiba-tiba pohon itu tersusun.
potongan-potongan belahan pohon itu kemudian tersusun begitu rapi menjadi sebuah perahu. Dan akhirnya dengan melalui perantara perahu tersebut, akhirnya aku bisa menyeberang sungai ini dan akhirnya aku sampai di sini. Berkat perantara pohon yang penuh keajaiban bisa terbelah sendiri, bisa tersusun sendiri menjadi sebuah perahu. Menjadi sebuah kapal yang kemudian aku menyeberangi sungai tersebut. Apa kemudian kata sang ateis? Dia ngakak gitu. Ini kamu konyol sekali, ya. Kamu konyol sekali, kamu bodoh, kamu ngarang cerita, kamu suka dongeng, bilang aja kamu takut sehingga kamu ngarang cerita. Mana mungkin ada sebuah pohon yang tiba-tiba jatuh sendiri, tiba-tiba kemudian berubah menjadi perahu sendiri, yang kemudian jadi perahu sendiri, dan akhirnya kamu naiki. Kamu bohong, kamu suka dongeng. Apa jawab kemudian? Bisa ditebak ya arahnya ya. Jawaban sang ulama, kalau kamu nggak percaya ada perahu yang dia jadi dengan sendirinya, ada pohon yang kemudian dia berubah menjadi perahu dengan sendirinya, kamu nggak percaya. Kenapa kamu bisa percaya alam semesta ini tercipta tanpa Tuhan? Berarti kamu yang bodoh. Berarti kamu yang bodoh, gitu ya. Kok bisa-bisanya percaya alam semesta ini tercipta tanpa adanya pencipta? Kan aneh pikiranmu. Ya. Akhirnya debat selesai. Ya. Bisa dipahami? Yang mendapatkan manfaat dari cerita tadi, ya, ucapkan takbir Allahu Akbar. Ya, tulis takbir Allahu Akbar. Itu baru satu kisah yang kemudian bisa menguatkan keyakinan kita ya. Bisa meningkatkan keyakinan kita bahwa Allah itu benar-benar ada. Nah, yang menjadi masalah ya, sekarang banyak pilihan Tuhan nih. Kita sekarang sudah meyakini naik satu level ya. Naik satu level, kita meyakini Allah itu Tuhan itu ada. Tetapi kan banyak pilihan lain. Kenapa tidak kemudian memilih Tuhan-Tuhan yang lain? Ya kan? Banyak Tuhan. Di dalam kitab agama lain juga disebutkan Tuhan mereka, ya. Ada yang kemudian menuhankan patung, ada yang menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain, begitu ya. Kenapa kita memilih Islam? Kenapa kita memilih Allah sebagai Tuhan kita? Kenapa kita memilih Al-Quran sebagai pegangan hidup kita? Maka, nah, di grup ini sudah saya rangkum, saya sudah membuat video, ya, saya sudah membuat video tentang tujuan hidup. Tentang tujuan hidup. Nah, makanya teman-teman kalau ingin lebih meyakini Allah itu benar-benar ada dan kenapa kita memilih Islam, ayo gabung grupnya sehingga tahu kita punya alasan yang kuat, ya. Kenapa kemudian kita yakin dengan Al-Quran? Kenapa kita yakin dengan Allah, begitu. Nah, jadi secara singkat begini ya teman-teman, kalau ingin kisah lengkapnya nanti bisa gabung di grup. Nanti akan di-share video oleh admin saya, admin Terapi Langit, yang menjelaskan kenapa kita memilih Islam bukan yang lain. Kenapa kita yakin adanya Allah dengan seyakin-yakinnya. Karena tingkat keyakinan ada 3 ya teman-teman ya. Tingkat keyakinan itu ada 3. Yang pertama adalah ilmul yakin, ya. Level pertama ilmul yakin, keyakinan dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah level ainul yakin, yakin dengan penglihatan. Kemudian level yang ketiga adalah hakul yakin. Ya, jadi ada 3 level keyakinan. Ilmu yakin misalkan begini, kita yakin Mekah itu ada, Ka'bah itu ada. Karena apa? Walaupun belum ke sana, tapi ada loh tayangannya di televisi, tayangannya di video-video, di-share di mana-mana. Kemarin tetanggaku umroh, dia share fotonya di sana. Oh, ada fotonya. Itu kita yakin Ka'bah ada, baru level ilmul yakin. Yakin karena level ilmu, ada ilmunya, yaitu ilmu bukti. Tapi ini baru keyakinan pertama, teman-teman. Ada keyakinan level kedua, ya, naik ke level berikutnya, itu ainul yakin. Ainul yakin itu sudah langsung melihat secara nyata. Kita bisa naik levelnya menjadi ainul yakin ketika melihat langsung Ka'bah benar-benar ada. Kita sudah ke Mekah, kita sudah melihat Ka'bahnya. Ya, itu level ainul yakin. Tetapi belum menyentuh. Bisa jadi itu fata morgana, bisa jadi itu hanya sekedar spanduk atau spanduk yang sangat besar raksasa. Kita menyentuh naik level
Hakul yakin ketika kita ke Masjidil Haram, kita sentuh Ka'bahnya, ya, kita sentuh kiswahnya, ya, kita sentuh kain pembungkus Ka'bah begitu halus lembut, kita cium Hajar Aswad, itulah hakul yakin. Oh, ternyata Ka'bah benar-benar ada. Nah, itu hakul yakin. Itu hanya sekedar contoh penggambaran tingkat keyakinan, ya. Nah, sekarang level keyakinan kita terhadap Allah sampai level mana kira-kira? Mungkin barangkali baru level di ainul yakin, ya. Karena ilmu. Ilmunya bagaimana? Bukti adanya Allah, ya adanya alam semesta ini, adanya kita. Nggak mungkin ya, alam semesta yang begitu kompleks, bahkan sidik jari kita, ini luar biasa. Kalau di zoom dengan mikroskop, itu susunannya Masya Allah, ya. Nah, ada videonya teman-teman. Yang mau videonya silakan masuk ke dalam grup, ya. Masuk ke dalam grup. Insya Allah nanti akan di-share video yang luar biasa yang akan membuat teman-teman semakin yakin, seyakin-yakinnya Allah itu ada. Akan membuat teman-teman yakin, seyakin-yakinnya Allah itu ada. Karena alam semesta itu begitu rumit, teman-teman. Nggak mungkin ya, teori Big Bang. Ini kemudian teori Big Bang, tahu kan? Teori ledakan besar. Alam semesta itu pada awalnya satu, terus kemudian dia meledak dengan ledakan yang luar biasa, ya. Nggak mungkin tiba-tiba ceprot jadi sapi, ceprot jadi bumi, ceprot jadi planet Mars, Venus, matahari, bulan, dan berbagai macam bintang, galaksi. Dengan ceprot begitu saja, ya, dari ledakan tanpa adanya peran dari Sang Pencipta. Sangat-sangat nggak mungkin. Kemudian matahari, planet itu beredar sesuai garis edarnya. Ya, nanti teman-teman bisa cek banyak ayat yang menyebutkan itu. Begitu teratur. Kemudian jantung kita begitu teratur. Yang belum masuk grupnya segera kontak. Di-up lagi ya. Kak, tolong masukkan grup segera gitu. Pokoknya berkali-kali japri begitu ya. Nah, alam semesta begitu teratur. Bahkan nggak usah bicara alam semesta yang luar biasa dahsyat lah. Bicara diri kita. Kita ini begitu teratur, jantung kita berdetak tanpa kita suruh, ya. Kemudian paru-paru kita terus bernafas, ya. Kemudian aliran pencernaan, ya, organ pencernaan kita, sistem pencernaan. Kemudian mata kita berkedip tanpa kita suruh. Bayangkan kalau harus berkedip, harus kita suruh, woi berkedip, gitu kan, nggak otomatis. Maka ini ya bahaya begitu ya. Jantung harus kita terus suruh, jantung kok berhenti sih, ayo dong kerja. Enggak kan, kerjanya otomatis. Masya Allah, luar biasa. Jadi, begitu teraturnya diri kita, nggak mungkin lah tiba-tiba kok. Kalau masuk grup harus order dulu, enggak. Masuk grup itu gratis ya. Masuk grup itu tidak harus order apapun, gratis ya. Tidak harus order apapun. Kalau maupun order itu hanya sekedar kita memberikan solusi ya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan rangkuman terapi ya, terapi yang kita berikan. Kalau teman-teman ingin memiliki bukunya, silahkan. Tapi tidak memaksa. Tetap kita berikan ya fasilitas terapi setiap orang ya, insya Allah tanpa pilih kasih begitu. Hubungi nomor yang mana? Terserah teman-teman, silahkan cek masalahnya di mana. Kalau masalah rumah tangga dan penyakit kronis serta anak di yang nomor tengah ini ya. Kemudian kalau ingin bebas hutang, terus kemudian bimbingan bisnis nomor ini. Kalau ingin order bukunya di sini. Begitu. Masih ditindaklanjuti. Oke, ditunggu ya. Semoga nanti segera dimasukkan ke dalam grup. Nah, lanjut ya kepada meningkatkan keyakinan kepada Allah. Sekarang kita fokus kepada kitab Al-Qur'an. Ini saya sengaja tidak secara urut ya saya sampaikan karena yang urut itu ada di grup. Yang urut materinya itu ada di grup. Sudah saya susun dalam bentuk video. Itu lebih bagus lagi nanti ya, penyampaiannya tersistematis. Nah, saya percepat karena sebentar lagi kita akan terapi Al-Quran sekitar 15 menit lagi. Saya percepat ya, agar teman-teman semakin yakin bahwa Allah itu ada. Yang baru bergabung ingin ikut terapi Al-Quran dalam rangka ya membereskan masalah teman-teman, entah itu konflik keluarga, penyakit kronis, terus kemudian masalah hutang, bimbingan bisnis. Silakan teman-teman ya bisa masuk ke dalam grup dan ingin diterapi, silakan siapkan air putih, kemudian berwudu, kemudian kantong plastik, dan tutup gambar-gambar makhluk bernyawa ya, tutup gambar-gambar makhluk bernyawa. Belum bisa komen di sini kenapa? Nah, itu komen Kak ya. Kantong plastik gunanya nanti kalau misalkan teman-teman ada reaksi ya, ingin muntah, itu silakan dimuntahkan. Karena salah satu ciri-ciri atau pertanda adanya gangguan jin dan sihir
itu adalah kita reaksi mual sampai muntah. Muntah biasanya nanti, insya Allah saya usahakan ayat-ayat yang ringan ya. Adminnya ada berapa? Karena yang dihubungi tidak ada di antara yang 3 orang itu. Loh, ada loh. Ini sebetulnya kita sudah bagi-bagi tugas ya. Coba dihubungi lagi. Ya, kalau nggak bisa, silakan DM. Gitu ya. Nah, kembali ke pembahasan. Agar teman-teman semakin yakin Allah itu benar-benar ada, mari kita kaji Al-Quran. Sekarang kita fokus ya. Ini saya ringkas pembahasannya, karena waktunya tinggal sedikit lagi, tinggal 15 menit lagi. Kita fokus foto keluarga di dinding sebetulnya tidak ada hukumnya ya. Ada yang kemudian menghukumi haram ulama. Kalau saya, ini berdasarkan pengalaman dan ilmu ketika memberikan terapi kepada pasien, ya, oh sudah mulai pusing ya, hati-hati ya, nanti waspada, tetap dipaksakan ikut terapi pada malam hari ini. Kak Nining, ya termasuk. Jadi tim admin kami kalau sudah masuk ke dalam grup, nanti akan dibina oleh tim admin kami, sebetulnya ada sekitar 20-an ya. Tapi yang untuk menerima japrian awal, ini 3 nomor ini, japrian di awal. Ketika sudah dijapri, nanti akan dibagi ke grup masing-masing. Begitu sistem kerjanya. Termasuk Kak Nining. Ya, Kak Nining termasuk. Nah, kembali kepada keyakinan tadi, pembahasan tentang Al-Quran, ya. Ini kita singkat pembahasannya. Kenapa kita harus percaya Al-Quran? Karena, ya, ini secara singkat, banyak kejadian di dalam Al-Quran yang dimana kejadian itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Tetapi hari ini, abad terbaru ini, baru kemudian ditemukan oleh ilmuwan. Ya, banyak sekali fenomena modern yang hanya bisa diteliti dengan penemuan modern, dengan alat teknologi modern, ternyata sudah lebih dulu ditulis di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Silakan bisa dicek nanti di surat An-Naba ya. Itu fungsi gunung sebagai pasak, sebagai tiang ya, yang di dalam Al-Quran itu secara intinya adalah gunung ini mencegah adanya gempa. Zaman dahulu ilmuwan menganggap bahwa gunung itu penyebab gempa ya. Zaman dahulu ilmuwan mengatakan gunung ini penyebab gempa, padahal teori itu sudah dibantahkan dengan teori yang terbaru. Ternyata gunung memang benar-benar dia seperti pasak atau tiang ya, yang menghujam ke dalam, dan itu malah justru mencegah dari gempa yang luar biasa dahsyat. Bayangkan kalau tidak ada gunung ya, maka gempa ini akan semakin mengerikan begitu. Nah, gunung ini fungsinya adalah sebagai pasak atau sebagai tiang. Terus kemudian ya, di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman 19:20 nanti bisa dicek ya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ada ternyata diketemukan ya di Selat Gibraltar. Ya, itu 2 lautan yang menyatu. Satunya asin, satunya tawar. Dan ini tidak saling mencampur. Ya, ada batas di antaranya. Itu sudah disebutkan di dalam Ar-Rahman 19:20. Terus banyak sekali ya ayat-ayat. Nah, lebih lengkapnya silakan nanti disimak di grup, di video nanti di-share oleh tim admin. Begitu. Nah, terus kemudian kita kembali ke dalam keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, teman-teman semuanya, nanti melalui terapi pada malam hari ini, teman-teman insya Allah akan benar-benar merasakan bahwa Allah itu benar-benar ada dan Al-Quran ini benar-benar akan mendatangkan keajaiban. Ya. Betapa kita hanya sekedar membacakan ayat-ayat Allah. Banyak kemudian di antara teman-teman yang kemudian merasakan getarannya yang begitu luar biasa. Dari mulai merinding, ya, terus kemudian sampai kemudian sesak nafas, sampai kemudian muntah, dan setelah muntah plong. Ya. Jadi ini bukan reaksi negatif ya. Justru ini merupakan sebuah reaksi positif. Istilahnya begini teman-teman, kalau teman-teman minum herbal atau misalkan menggunakan kosmetik tertentu, itulah detox ya. Detoksifikasi. Pengeluaran racun. Gampangnya seperti itu. Kalau teman-teman terbiasa menggunakan make up, skincare yang mengandung merkuri, ketika kemudian diterapi dengan skincare yang mungkin alami begitu ya,
berbahan alami, biasanya akan muncul jerawat. Nah, itu sebetulnya detox terlebih dahulu. Termasuk ketika teman-teman mengkonsumsi herbal, begitu ya. Maka biasanya ada efek detox. Mules lah, mencret lah. Nah, Al-Quran itu sama seperti itu, jadi memberikan detox ya, detoksifikasi terhadap tubuh yang nantinya akan memberikan manfaat luar biasa kalau diterapkan secara rutin. Begitu ya, teman-teman. Oke, yang semenjak ikut ruqyah, sholat sampai nangis, Masya Allah, subhanallah ya. Jadi merasa semakin dekat dengan Allah, ya kan? Jadi teman-teman begini, coba teman-teman sering komunikasi dengan Allah. Kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah ya, ayo teman-teman, jadi ini kan malam kalau teman-teman di pedesaan enak ya, terasa sunyi. Coba teman-teman mulai rasakan kesunyian malam, ya, betapa kita akan berdua-duaan dengan Allah, dan kita akan sampaikan kepada Allah. Nanti kita komunikasi ya, dengan Allah, ya Allah, saya punya masalah. Teman-teman kan mungkin hanya sekedar, kalau doa mungkin asal-asalan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau bisa doa itu jangan sampai asal-asalan. Nah, ini materinya masih bersambung ya. Ini materi tentang keyakinan kepada Allah masih bersambung. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Nah, ini sedikit sebelum kita masuk ke dalam terapi, saya ingin menyampaikan sesuatu teman-teman. Kalau lagi sholat pikiran kemana-mana, Pak, itu ada gangguan jin. Betul ya. Jadi ada gangguan jin namanya jin khanzab ya, atau khinzib. Ada jin khanzab atau setan di situ ya, yang dia sifatnya mengganggu orang-orang yang sholat begitu ya. Jadi agar mengingat ini itu, yang padahal sebelum sholat kita lupa ya kan, naruh kunci motor misalkan, naruh kunci motor kita lupa di mana ya, naruh dompet kayaknya tadi ditaruh di meja, tapi kok hilang. Begitu takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, oh iya tadi lupa naruh dompetnya itu di jok motor. Baru ingat begitu loh ketika sholat ya. Ada yang merasakan itu? Kalau ada yang merasakan itu, hati-hati ya, itu adalah gangguan jin. Yang gangguan jin munafik ya, dan gangguan jin kafir. Hati-hati, maka termasuk itu yang kemudian mengecoh ya. Mengecoh kita ketika sholat sehingga lupa rakaat sholat. Jin korin. Kalau jin korin itu adalah jin pendamping. Jin pendamping setiap manusia. Setiap manusia pasti ya didampingi oleh jin, namanya jin korin. Bahkan Rasulullah SAW juga didampingi oleh jin korin. Jin korin ini adalah jin yang selalu mendampingi kita dan selalu mengajak kepada kejelekan, selalu mengajak kepada kemaksiatan, selalu mengajak malas sholat, ngajak untuk atau mencegah berbuat baik ya. Jin korin ini mencegah kita agar berbuat baik. Jadi mereka menghalangi kita dari perbuatan baik, mengacaukan pikiran kita sehingga kita ragu dengan adanya Allah. Kita malas zikir, malas baca Al-Quran, itu biasanya dari jin korin. Nah, hanya saja jin korin yang menyertai Rasulullah itu bisa Rasulullah taklukkan ya. Sedangkan kita nggak bisa menaklukkan jin korin kita. Ada di sekitar kita. Nah, sehingga ketika kasus siapa itu yang terbaru ya, yang kasus lama itu ya, yang kemudian diusut lagi hari ini, baru-baru ini 2016 ya. Nah, itu ada yang kemudian testimoni arwahnya memberitahu merasuki raga seseorang sehingga kesurupan. Nah, itu bukan arwahnya, tetapi itu jin korin ya, jin korin. Ada kemudian orang mengatakan arwah gentayangan. Itu sebetulnya bukan arwah gentayangan ya, itu jin korinnya yang karakternya mirip dengan yang didampingi, karena dia selalu menyertai kemana-mana sampai hafal kan, sampai mukanya bisa dimiripin, kemudian karakternya seperti apa, dan tahu rahasia-rahasia hidupnya. Begitu, itulah jin korin. Nah, teman-teman, nanti kita akan doa bersama kepada Allah ya. Sebentar lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Indra ya. Silakan yang ingin terapi, sebentar lagi 5 menit lagi kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Insya Allah setelah ini teman-teman akan merasakan ketenangan ya. Teman-teman akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Betul. Suaranya itu mirip ya,
suaranya mirip, karakternya mirip. Karena memang mendampingi sejak lahir, sejak dilahirkan, jin korin ini dia sudah mengincar. Dan organ yang pertama kali diserang itu adalah lambungnya, ya, ditusuk dengan 2 jari. Ini dalam sebuah hadis, gitu. Oh, baterainya habis, silakan dicas dulu, ya. Belum dimasukkan ke dalam grup, ya. Segera. Doa akhir sebelum salam. Oh, sebagian sudah di-share. Nanti saya cek admin ya, barangkali ada yang belum nge-share. Oke, yang air galon tadi pagi bisa ditambah, silakan. Lambung, yang kena asam lambung, GERD, dan sudah berobat dengan berbagai macam obat, nggak sembuh-sembuh, wajar. Karena bisa jadi itu pertanda gangguan jin atau sihir, begitu ya. Nah, silakan teman-teman yang baru saja bergabung ya, siapkan air, kemudian air putih mateng, kemudian berwudu, duduk menghadap kiblat, siapkan kantong plastik atau ember atau gayung atau wadah apapun bebas untuk nanti jika apabila teman-teman muntah ya, silakan dimuntahkan. Ingat nanti ketika terapi Al-Quran, teman-teman banyakin berdoa ya, banyakin berdoa kepada Allah. Doanya itu benar-benar yakin bahwa Allah akan mendengar doa kita. Air mineral biasa bisa, jangan air mentah, air matang ya. Karena nanti mau kita minum, nanti diminum ya airnya. Tiduran boleh saja. Sudah lama sakit asam lambung, nanti bisa coba kalau berkenan nanti bisa pakai ramuan ruqyah. Saya sudah siapkan ramuan ruqyah ya. Itu bentuknya madu yang sudah saya bacakan ayat Al-Quran. Tolong belum dimasukkan ke dalam grup. Insya Allah nanti ya. Semoga segera besok pagi kita coba cek timnya. Semoga nanti tim saya akan ngecek nomor mana saja yang belum dimasukkan ke dalam grup. Karena yang Japri itu ribuan ya teman-teman. Kita punya ribuan grup dan adminnya ini cukup kewalahan. Jadi insya Allah nanti akan saya coba atur manajemennya agar bisa lebih rapi. Epilepsi, tiroid, insya Allah bisa ya. Epilepsi, tiroid, zam-zam boleh malah lebih bagus ya. Ini untuk solusi berbagai macam penyakit. Sebentar lagi, insya Allah 3 menit lagi. Ya. Doanya dengan salat atau zikir. Boleh semuanya. Ya, boleh salat, boleh zikir, boleh istighfar. Silakan yang ini ya, yang menghendaki ramuan ruqyah nanti bisa hubungi ini aja ya. Bisa hubungi Kak Novi. Kak Novi nih. Kak Novi yang ingin ramuan ruqyahnya bisa kontak Kak Novi. Kak Novi, saya mau ramuan ruqyah untuk asam lambung, gitu ya. Terus, kalau yang sedang halangan, boleh mengikuti, tetap boleh mengikuti, ya, tidak jadi masalah, insya Allah. Yang penting tetap berwudu ya, teman-teman, tetap berwudu, dan pikiran jangan kosong, hati-hati ini yang sedang halangan, pikiran jangan sampai kosong. Kalau nanti mau kehilangan kesadaran, tolong dilawan, ya. Sebisa mungkin kalau yang putri, yang akhwat, itu kalau yang sedang halangan, sebisa mungkin ada pendampingnya, suaminya, atau mungkin mahramnya, ibunya, kakaknya. Pakai mukena, sebaiknya menutup aurat ya. Walaupun nggak ada orang lihat, baiknya pakai mukena. Tulisan tadi pagi dipajang, biar kelihatan terus. Tulisan tadi pagi itu yang mana? Oke, nanti saya cek ya. Kalau ada syaraf cervical, pakai ramuan yang apa? Pakai ramuan bidara. Namanya ramuan bidara ruqyah. Begitu ya. Sudah saya bacakan ayat Al-Quran. Oke teman-teman, kita akan segera membacakan ayat Al-Quran. Silakan teman-teman duduk menghadap ke arah kiblat, ya. Keraskan suara handphonenya. Yang halangan juga berwudu. Buat jodoh insya Allah bisa ya. Buat jodoh insya Allah bisa nanti, karena jodoh ini bisa jadi ada penghalang atau sihir penutup jodoh. Untuk dapat jodoh insya Allah ya, nanti kita akan coba bantu teman-teman untuk menghancurkan sihir penutup jodoh. Kalau untuk hutang lunas nanti masuk ke dalam grup bisnis ya, tidak cukup dengan doa ya. Kalau pakai headset bagus, cuma kalau pakai headset nanti airnya nggak kedengeran dong ya, airnya dianggap belum diruqyah karena suaranya nggak keras. Obati batuk nanti pakai air yang akan kita bacakan dengan Al-Quran. Oke, saya tunggu ya. Bagi yang mau wudhu, saya tunggu 2 menit nih, karena yang lain sudah menunggu ya. Yang lain sudah menunggu, silakan berwudhu dulu yang belum wudhu menghadap kiblat. Jangan lupa yang punya jimat ini ya. Ini sambil nunggu yang wudhu, yang punya jimat, tolonglah dibakar ya. Dibakar jimatnya,
terus kemudian cek di atas pintu barangkali ada sesuatu yang ditempel, buntelan kertas, dibungkus kecil-kecil. Cek video saya yang harus membuang jimat itu ada. Ya, itu jadi gangguan loh. Oke, mulai kapan? Sudah ngantuk berat, siap. Ngantuk ini bisa jadi karena gangguan ya. Kalau masih haid boleh. Ya, kalau masih haid boleh ikut, silakan. Oke, kita akan mulai ya. Jadi gini, kita akan mulai dengan membaca ikrar pemutus perjanjian dengan jin. Apa itu ikrar pemutus perjanjian dengan jin? Ini sering saya ulang karena apa? Karena pesertanya banyak yang baru ya. Pesertanya banyak yang baru yang menonton. Saya juga live di 2 akun ini. Jadi banyak sekali peserta yang belum paham apa itu ikrar perjanjian dengan jin. Oke, lagi persiapan, siap ya. Kalau ketinggalan nggak apa-apa ya. Besok pagi saya live lagi kok. Yang ketinggalan malam ini, besok pagi saya live. Dan saya live setiap hari pagi itu jam 6 sampai jam 7.30. Dan malam itu jam 8, kadang terlambat 15 menit ya. Jam 8 sampai jam 9.30. Oke, kalau yang terlambat nggak apa-apa. Terlambat nggak apa-apa. Insya Allah besok pagi kita live lagi. Kalau yang sudah mulai deg-degan, itu nanti ini ya, jangan sampai hilang kesadaran, fokus, konsentrasi. Silakan, posisi tangan seperti berdoa. Kita akan memutus dengan ikrar pemutus perjanjian dengan jin. Siapa yang perjanjian dengan jin? Leluhur kita, barangkali. Ya, barangkali ada di antara leluhur kita sudah mual. Loh, belum mulai loh. Ya, kita belum mulai. Barangkali ada di antara leluhur kita yang dulu itu bekerja sama dengan jin. Ya kan kita tahu dulu leluhur kita mungkin ya ada yang ritual ya, bakar kemenyan ya, memasang sesajen ya, membuat sesajen kemudian ditaruh di bawah pohon yang dianggap keramat. Nah, itu bisa jadi ada jin nasab yang kemudian mengganggu kita. Maka kita harus putus gangguan itu dengan ikrar pemutus perjanjian dengan jin. Ya. Oke. Silakan sebentar lagi ya. Segera, yang belum wudu segera. Ini sudah banyak yang menunggu soalnya nih. Teman-teman mohon ini ya, terima kasih kesabarannya ya. Sudah menunggu saudaranya yang lain sedang berwudu nih. Ya, terima kasih banyak sudah menunggu. Teman-teman sudah bersabar. Insya Allah nanti yang sabar, insya Allah segera inilah diberikan kesehatan gitu ya. Kalau mulai ikut live suami sering marah. Nah, ini hati-hati nih. Coba suaminya diajak ruqyah juga. Oke ya, kita mulai. Kita bacakan ikrarnya. Ikuti ucapan saya teman-teman ya. Ikuti ucapan saya cukup keras sampai terdengar di telinga teman-teman. Begitu. Ikut tenaga dalam termasuk ya, tenaga dalam ini berhubungan dengan jin. Maka silakan ikut terapi pada malam hari ini. Ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada malam hari ini saya memohon pertolongan-Mu ya Allah. Saya memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Apabila selama ini saya durhaka kepadamu, saya jarang melaksanakan perintah-Mu ya Allah, dan justru melakukan apa yang Engkau larang ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Rahman. Ampuni saya ya Rahim. Ya Allah, mudahkan hisabku kelak ya Allah. Mudahkan hisabku ya Allah, ringankan hisabku kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah, jika selama ini saya durhaka kepada pasangan saya, kepada orang tua saya yang telah membesarkan saya ya Allah, yang telah merawat saya, banyak melawan mereka, banyak mendurhakai mereka ya Allah. Pada malam hari ini ya Allah, ya Rahman, ampuni saya ya Allah. Ampuni ya Allah.
Engkau yang pengasih, Engkau yang penyayang. Jangan biarkan saya ya Allah dalam masalah yang terus berlarut-larut ya Allah. Sembuhkan badan saya ya Allah. Selesaikan masalah yang saya hadapi ini ya Allah. Ya Allah, saya merasa lelah, saya lemah. Hamba butuh bantuan-Mu ya Allah, karena Engkau yang maha kuat. Engkau ya Aziz yang maha perkasa ya Allah. Tolong kami ya Allah, dengan pertolongan-Mu ya Allah. Dengan pertolongan-Mu ya Allah, tolong kami ya Allah. Lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, jika selama ini kami zalim terhadap orang-orang di sekitar kami, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni ya Allah. Pada malam hari ini saya mengikrarkan diri, berlepas diri ya Allah, jika ada perbuatan syirik yang dilakukan leluhur kami berlepas diri ya Allah. Ya Allah, pada kesempatan malam hari ini ya Allah, saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya ya Allah. Orang-orang yang telah zalim kepada saya ya Allah, saya maafkan ya Allah. Limpahkan kesabaran pada saya ya Allah. Lapangkan hati saya ya Allah dengan kasih sayang dan kesabaran yang luas ya Allah. Saya maafkan orang-orang yang telah menzolimi saya. Ya Allah, jika ada jin dan gangguan sihir di dalam tubuh saya, keluarkan ya Allah, hancurkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Jika mereka tetap bertahan di dalam tubuh saya, jadikan makanan dan minuman yang saya makan dan saya minum menjadi racun bagi mereka. Racun yang panas, racun yang membakar, dan racun yang mematikan. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kamu keluar. Kamu harus pergi dari dalam tubuhku. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Bismillahi Allahu Akbar. Silakan tiupkan teman-teman ke kedua tangan. Ya, siap, tiupkan 3 kali. Kemudian tempel, silakan di dada dan perut seperti ini. Terus kemudian diusap ya, diusap, diputar seperti ini. Sambil kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulai mual silakan ditepuk-tepuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke dada dan perut kita. Boleh sekali tiup ya. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil terus diusap. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke dada dan perut kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke dada dan perut kita.
kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada dan perut kita. Ya, terus tarik ke atas. Tarik ke atas, jangan sampai lepas, sampai di tenggorokan. Silakan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar sambil dibatuk-batukan ya. Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu ya. Sambil terus dibatuk-batukan. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan. Ya, sambil ditepuk-tepuk bagian yang mual, bagian perut silakan ditepuk-tepuk sambil ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ya, ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Sambil ditepuk-tepuk. Kalau sendawa ya, sendawa itu tanda adanya gangguan ya. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Atau pakai bahasa Indonesia, keluarlah wahai musuh Allah ya. Silakan keluar wahai musuh Allah. Silakan ditepuk-tepuk bagian dadanya. Saya akan membacakan beberapa ayat-ayat. Silakan fokus didengarkan ya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kamu keluar jika kamu ada di dalam tubuh saudara-saudari kami. Silakan sebelum kami bakar dengan ayat-ayat Allah. Kalau menguap ya termasuk ya. Kalau menguap itu kemungkinan ada gangguan jin atau sihir. Kalau sakit telapak kaki, itu kemungkinan ada gangguan di situ. Misal ini telapaknya ya, silakan gerakan mencabut, seperti gerakan mencabut ya. Seperti gerakan mencabut seperti ini sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ayat-ayatnya kalau mau nanti saya share bisa ya, nanti saya minta admin untuk nge-share ke grup. Yang dadanya sesak, dadanya ada yang sesuatu yang mengganjal tenggorokannya, silakan sambil dicabut begini ya. Silakan seperti gerakan mencabut sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ya, baca hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Ya, baca juga hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambil perbanyak istighfar. Yang terlambat besok pagi saya live ya. Sehari saya live 2 kali, pagi jam 6 sampai jam setengah 8 dan malam jam 20 sampai 21.30. Kalau yang nggak ada reaksi, mudah-mudahan memang tidak ada gangguan ya. Kalau yang dada berat, silakan sambil ditepuk-tepuk ya. Sambil ditepuk-tepuk, sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, keluarlah wahai musuh Allah. Itu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Kepala dan pundak selalu berat, ditepuk-tepuk bagian tengkuk ya, sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar sambil gerakan mencabut seperti ini ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Batuk berlendir silakan dikeluarkan ya, diludahkan ya, diludah-ludahkan, dibatuk-batukan. Sakit lutut, lututnya ditepuk-tepuk ya, agak keras. Bismillahi Allahu Akbar silakan. Ya, agak keras. Bismillahi Allahu Akbar. Misalkan ini lutut ya, silakan ditepuk-tepuk. Yang sakit pada pundak, tengkuk, silakan ya, ditepuk-tepuk saja. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Seperti itu. Jadi harus agak keras karena biasanya memang jin itu bandel itu ya. Sakit lutut ditepuk-tepuk sambil diusap gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Kalau muntah sampai kayak luka. Nah, itu setelah ini airnya diminum, insya Allah nanti akan lebih terasa ringan ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. 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 Silakan pekel di tengkuk ya, sambil ditepuk-tepuk sambil gerakan mencabut ya. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Jangan lepas ya teman-teman dari zikir. Mumpung teman-teman dalam kondisi seperti ini, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ringankan sakit ini ya Allah, ringankan gangguan ini ya Allah. Hancurkan gangguan jin dan sihir ini apabila ada ya Allah. Seperti itu ya. Sambil kemudian ditepuk-tepuk seluruh badan. Karena biasanya setan ini ada di dalam aliran darah kita yang kita tidak tahu di mana ya. Itu silakan sambil ditepuk-tepuk seluruh badan. Itu biasanya nanti akan muntah dan silakan dimuntahkan. Muntahannya nanti bentuk macam-macam ya. Ada hanya sekedar cairan, ada yang
mungkin berupa oli, bahkan ada yang mungkin nanti jangan kaget kalau gangguannya agak parah ya, mungkin muntah semacam darah begitu. Insya Allah tidak menjadi masalah, jangan khawatir. Jangan khawatir karena itu bukan sakit medis ya, itu bukan keluhan medis, jadi nggak usah takut teman-teman. Silakan teman-teman, boleh diminum ya airnya sambil kemudian diusap ke bagian-bagian yang kurang nyaman, sakit punggung. Nah, nanti dioles, minta tolong siapa ya untuk bisa mengoles punggung dengan air yang sudah tadi saya bacakan dengan ayat. Silakan ya. Bisa dioles ke bagian yang sakit, kemudian diminum, dan kemudian sebagian airnya dicampurkan ke bak mandi untuk mandi. Muntah cairan biasa ya. Alhamdulillah kalau sudah muntahnya seperti busa ya. Itu mudah-mudahan gangguan sihirnya sudah hilang. Mudah-mudahan ya. Tapi perlu dicek lagi besok jam 6 ya, atau mungkin malam kalau tidak sempat pagi, insya Allah saya juga live malam jam 8. Kalau pegel di tengkuk silakan ya. Rasa sakit di perut, kemudian di dada ya. Di bahu sebelah kiri barusan ditepuk-tepuk sendawa terasa hangat. Ya, itu bagian dari reaksi positif. Mau muntah nggak keluar, ditepuk bagian dada dan perut. Diurut begini ya. Sambil baca An-Nas, ya surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau muntah busa itu mudah-mudahan gangguan sihirnya sudah hilang ya. Tapi perlu dicek lagi. Saraf kejepit insya Allah nanti bisa perantara ayat ini ya. Ayat-ayatnya di-share, siap. Insya Allah nanti saya mintakan admin untuk nge-share. Tiap kali diruqyah keluar darah, tapi kenapa supaya sekarang belum juga sembuh? Nah, nanti banyak gangguan itu sebetulnya teman-teman ya, gangguan itu bisa jadi itu gangguan jin anak ya. Jadi muntah darah itu atau reaksi-reaksi apapun ya yang teman-teman rasakan, ini bisa jadi ada di dalam diri kita sendiri ya teman-teman. Ada di dalam diri kita gangguannya, yaitu penyakit hati. Ya, penyakit hati yang kemudian sulit kita hilangkan. Kita sulit menghilangkan penyakit hati itu. Misalkan contoh dendam ya. Makanya kemudian tadi saya share kepada teman-teman, saya ajarkan kepada teman-teman supaya teman-teman itu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Itu dimaafkan. Berat memang ya. Berat. Kalau yang ada reaksi bisa jadi kemungkinan memang menyimpan dendam. Ya, terus kemudian sering berkonflik, ya kan? Coba di sini yang reaksi biasanya rata-rata ada masalah ya kan? Ada masalah rumah tangga, sering sakit-sakitan. Atau mungkin ada di antara keluarga yang menyimpan jimat, dulunya mbahnya mungkin seorang, mohon maaf, dukun begitu ya. Yang sering berkonflik, yang punya dendam dengan sesiapa pasti biasanya reaksi. Kalau benar, ucapkan benar ya, tulis benar. Nah, maka teman-teman itu yang harus kemudian teman-teman beresin ya. Kita mau ruqyah 1000 kali sekalipun kalau teman-teman masih menyimpan dendam ya, teman-teman masih menyimpan rasa sakit hati, maka ruqyah 1000 kali pun ini teman-teman akan terus reaksi, akan terus muntah, merinding, batuk-batuk, bahkan sampai muntah darah. Itu karena penyakit hati di dalam diri kita sendiri. Sudah ikut live 5 kali, tapi nggak ada reaksi, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan memang tidak ada masalah, tidak ada gangguan sihir. Kalau ngantuk termasuk ya, termasuk gangguan gitu. Nah, silakan diminum. Besok yang masih reaksi ya. Iya, kalau buang angin termasuk ya. Buang angin termasuk. Oh, kalau terpejam mata terlihat. Nah, iya. Gangguannya itu ketika pejamkan mata ada semacam penampakan setan ya, betul. Iya. Itu kemungkinan ada sihir ya. Dibarengi dengan obat dokter tidak jadi masalah ya, silakan. Ingin menghilangkan dendam, masuk ke grup ya. Kalau teman-teman ingin menghilangkan dendam, habis minum sendawa, iya. Habis minum sendawa, ini kemungkinan memang ada gangguan. Terus kemudian perut bagian bawah terasa sakit. Ya, sedangkan ditepuk-tepuk. Kepala sering sakit sama tengkuk.
ya, sakit silakan dicabut-cabut ya. Dicabut seperti gerakan mencabut. Pokoknya apapun yang sakit ya, silakan gerakan seperti mencabut seperti ini. Bismillah Allahu Akbar. Misalkan yang sakit tangannya nih. Bismillah Allahu Akbar. Yang sakit pundaknya. Bismillah Allahu Akbar. Yang sakit bagian dadanya seperti mencabut. Bismillah Allahu Akbar. Seperti itu ya. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Seperti itu. Muntah cuma air dikit. Alhamdulillah. Nah, besok yang malam ini masih reaksi yang muntah berbusa dan tercampur dengan nanah. Iya, ini gangguan sihir ya. Setiap ikut terapi muntah berbusa dan bercampur dengan nanah, kemungkinan ini sihir dan masih ada buhulnya. Buhul itu apa? Buhul itu ikatan sihir. Ikatan sihir yang kemungkinan ditanam di rumah di sekitar teman-teman tinggal. Nah, saya akan segera buatkan konten bagaimana cara menemukan buhul sihir. Tidak ada reaksi untuk yang masalah keuangan ini ya, masuk ke bimbingan bisnis dan lunas hutang. Begitu. Kalau yang masalah keuangan silakan masuk ke bimbingan bisnis dan lunas hutang. Yang muntah-muntah sampai muntah darah, muntah nanah, terus muntah berbusa itu kemungkinan memang ada gangguan sihir. Ya, ada gangguan sihir kiriman, tapi nggak usah suudzon ya. Nggak usah suudzon kepada siapapun, kita fokus kepada solusinya saja. Oke, silakan diminum ya. Susuk di bibir. Nah, tadi reaksi nggak Kak Yuli? Tadi reaksinya gimana ketika diruqyah? Sambil kemudian dioles ya. Air yang tadi sudah dibacakan ayat, dioles silakan di bibir. Sambil ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil dibacakan Al-Fatihah. Begitu ya. Tapi ada kayak rasa panas keluar. Iya. Itu tidak ada yang terlambat ya, Kak Ambar. Insya Allah besok pagi jam 6 kita live lagi dan saya live setiap hari. Berat di dada, belum bisa muntah, setiap ikut terapi langsung ngantuk. Iya. Yang ngantuk-ngantuk silakan dioles di ubun-ubun. Ini merupakan bagian gangguan dari gangguan sihir dan jin. Kalau buang angin, terus kencing, tenggorokan tersendat, kepala pusing. Itu kemungkinan itu ada semacam gangguan ain ya, penyakit ain yang bisa berefek pada masalah rumah tangga atau sering sakit atau minimal mengganggu konsentrasi sholat. Ya, setelah minum airnya buang angin. Ya, biasanya kalau mau PO buku ke nomor ini ya, ke Kak Novi silakan. Ke Kak Novi. Bombong 129 kalau ingin teman-teman. Nah, ruqyah tadi itu merupakan salah satu dari 7 metode. Ya. Jadi di 7 metode ini salah satunya adalah terapi ruqyah. Jadi teman-teman di sini bisa praktekkan secara mandiri ya. Bisa praktekkan ruqyah secara mandiri, di sini ada panduannya. Nah, ini ada juga contoh-contoh jimat yang harus teman-teman bakar. Ini saya sudah kumpulkan berbagai macam jimat. Ada rompi, ya, ada kaligrafi Asmaul Husna, hati-hati di sini ya. Kemudian ada jimat yang dimasukkan ke dalam dompet. Ada jimat bentuk sabuk, ya. Kemudian bentuk rompi, bentuk raja, tamimah, ya. Kemudian ada keris, semar mesem, pering petuk, dan seterusnya. Itu nanti teman-teman bisa pelajari dan praktekkan. Ada 7 metode full color di sini ya. Terus kemudian tulisannya juga jelas, enak dibaca, jadi nggak membosankan bagi yang bosan membaca, begitu. Oke teman-teman, ini sudah 9:30 ya. Telinga seperti kesetrum. Wah, aneh-aneh aja nih reaksinya ya. Jadi teman-teman baru merasakan reaksi aneh seperti ini ketika diruqyah ya. Coba komentar saya begitu. Yang baru merasakan reaksi aneh ketika diruqyah, silakan boleh komentar. Nah, dari sini teman-teman bisa membuktikan ya bahwa Al-Quran itu merupakan obat yang luar biasa. Al-Quran itu pundak saya sekarang sudah nggak pegel, alhamdulillah ya. Sedang menikmati mualnya, iya, dinikmati terus kemudian harus segera diatasi. Masuk ke dalam grup ya, biar gangguannya tuntas. Karena nanti kita ada happiness terapi, teman-teman. Happiness terapi, terapi kebahagiaan, agar teman-teman bahagia. Karena jiwa yang bahagia itu, insya Allah akan jauh dari gangguan jin dan sihir. Ya, jiwa yang bahagia itu akan jauh dari gangguan jin dan sihir. Reaksi sedih dan nangis, keluarkan saja. Ya, jangan ditahan. Yang ingin nangis, silakan nangis, keluarkan. Kalau sedih itu belum tentu gangguan jin, ya. Menangis belum tentu gangguan sihir, karena bisa jadi ada gejolak di dalam jiwa, ada jiwa yang tertahan, mungkin ya kenangan masa lalu gitu ya,
trauma masa lalu, atau ada sebuah keinginan yang belum terwujud, atau bisa jadi kehilangan seseorang yang kemudian dipendam, ya, masih ada rasa rindu, atau kemungkinan bisa jadi ya jiwa kita yang sebetulnya merindukan ibadah, ya, jiwa kita yang lapar. Jadi yang lapar itu bukan hanya fisik, ya. Kalau fisik ini diobati dengan makan, itu laparnya hilang. Nah, tetapi kalau jiwa, ini kebutuhan makannya jauh lebih banyak daripada kebutuhan fisik. Kebutuhan laparnya jiwa itu diobati dengan Al-Quran, teman-teman. Diobati dengan Al-Quran, diobati dengan sholat. Nah, cek yang menangis, yang sedih, coba dicek bagaimana sholatnya, bagaimana bacaan Al-Qurannya. Barangkali Al-Quran nggak pernah kita baca. Barangkali teman-teman sering menunda sholat. Ya, benar atau benar? Diakui saja. Kita jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Nah, maka jiwa kita tuh menangis. Jiwa kita itu lapar, ya. Karena makanannya nggak dikasihkan. Makanannya adalah Al-Quran, ya kan? Kangen dengan almarhum, siapalah, misalnya orang tuanya, atau suaminya, atau anaknya, begitu. Nah, jiwa kita tuh butuh makanan. Makanan jiwa kita adalah sholat dan baca Al-Quran. Gitu ya. Kalau teman-teman tegakkan itu, insya Allah bahagia. Benar-benar bahagia. Ya, benar-benar bahagia. Belum dapat balasan, insya Allah segera, ya. Betul, ya. Kalau saking banyaknya dosa yang dilakukan, ini akan membuat jiwa kita bergejolak ketika dibacakan ayat Al-Quran. Karena ini memang kita butuh sekali, ya, suplai. Al-Quran itu sebagai suplai energi loh. Ibaratkan kita handphone, tapi nggak dicas-cas. Gimana rasanya? Lemes, nggak punya baterai. Casnya itu apa? Casnya itu Al-Quran. Ya, casnya itu adalah bacaan Al-Quran. Makanya teman-teman, kalau tidak mendapatkan reaksi setiap live, itu nggak masalah. Kok jadi tenang ya, saya nggak ada reaksi. Loh, nggak ada reaksi, jangan malah bingung. Harusnya bersyukur, ya. Sudah 5 kali ruqyah, kok nggak ada reaksi? Alhamdulillah, disyukuri. Artinya teman-teman, insya Allah mudah-mudahan terjauhkan dari gangguan setan, ya, gangguan sihir, gitu. Nah, kalau yang merasa tenang, alhamdulillah, kita sedang ngecas, teman-teman. Insya Allah nanti akan memberikan semangat, begitu ya. COD madunya siap, ya. Untuk COD madu ruqyah silakan bisa ke Kak Novi, begitu. Untuk COD madunya bisa ke Kak Novi di sini, ya. Yang belakangnya 08, begitu. Silakan yang ingin pamit, yang ingin istirahat, boleh, ya. Insya Allah ini sebentar lagi saya masih menjawab pertanyaan di sini, teman-teman. Semangat ibadah, insya Allah, ya. Semakin semangat ibadah, teman-teman, ya. Kita sukses dunia akhirat. Sudah 5 kali ruqyah, kaki masih sakit. Tadi sudah dioles air belum? Kalau belum, saran saya direndam dengan air garam, ya. Baca tiap hari Yasin, Al-Waqi'ah, Roman. Ya, bagus, silakan dirutinkan, ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja, ya, yang bisa saya sampaikan. Saya juga izin pamit, ini banyak sekali agenda yang harus saya lakukan. Sendawa bagus itu bagian dari reaksi. Artinya mudah-mudahan reaksinya hilang, begitu ya. Oke, undur diri. Terima kasih banyak teman-teman yang ingin membutuhkan bukunya berisi 7 metode terapi langit. Insya Allah bisa kontak Kak Novi, karena ready itu tanggal 15 Senin depan itu harganya sudah di 167. Kalau pingin COD di TikTok itu harganya di 167. Mumpung sekarang masih belum selesai cetak, harganya masih 129, silahkan bisa dipesan ke Kak Novi. Mumpung ongkirnya bisa murah, ya. Ongkirnya bisa murah. Begitu teman-teman yang sakit kakinya, nanti saran saya direndam air garam ruqyah, ya. Direndam dengan air garam ruqyah, yang nanti bisa kontak Kak Novi, ya, untuk pemesanan, begitu. Oke teman-teman, begitu saja. Menghafalkan Al-Quran kok susah hafal? Nah, kita nanti kapan-kapan akan buatkan forum, ya. Forum menghafalkan Al-Quran. Insya Allah pelan-pelan nanti kita siapkan juga forum untuk setoran. Setuju nggak kira-kira? Belajar membaca Al-Quran. Nanti mudah-mudahan kita bisa siapkan kelasnya gratis, begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita belajar bareng-bareng. Oke, siap. Mohon pamit, kita ketemu lagi besok pagi, ya, jam 6, teman-teman. Besok pagi jam 6 yang ingin terapi, ya. Yang ingin terapi lanjutan, yang masih mual, muntah, dan seterusnya, silahkan besok stay, ya, di akun ini jam 6 pagi. Sampai jam setengah 8, begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga
tayangan ini bermanfaat. Silakan follow ya teman-teman, bagi yang belum follow. Saya tunggu konsultasinya. Airnya boleh untuk cuci muka? Boleh. Boleh sekali.